Destinations await. Mitsubishi Destinator. Lagi-lagi, Chef Julian ikut kena masalah saya. Harusnya kamu yang nyalahin saya atas semua apa yang terjadi hari ini. Lala! Jangan kabur, lah. Aku nggak mungkin nyakitin kamu, lah. Kamu nggak usah takut sama aku. Di sini banyak binatang buas. Kamu nggak akan aman sendirian di sini. Lah! Lala! Jangan kabur, lah. Hah? Sial. Mana dia? Astagfirullah. Lala? 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 Nanti tahu kamu. Itu ada yang pada tawuran, Pak. Buruan Pak, telepon polisi. Halo, Pak. Tolong bantuannya, Pak. Di sini ada tawuran, Pak. Berhenti, berhenti! Berhenti! Mundur, mundur, mundur! Juga kan bisa bawa kemana ya? Oke, lo jaga di tempat persembunyian. Kalian bertiga ikut gua. Oke, Kita harus cari Asbi. siap. Baik, Bos. Kalian semua bantu saya tuh cari Pak Julian dan Chef Lala ya. Siapa? Bentar, Pak. Oke. Halo? Apa? Mundur. Mundur. Para detektif ini disuruh mundur. Sama siapa? Ya Allah, tolong selamatkanlah aku dari Hasbi. Ya Allah, semoga Chef Julian dan lainnya gak kenapa-napa. Aku gak bisa biarin orang lain jadi makin terluka karena aku. Itu pasti Hasbi.
aku bisa jadiin kayu ini senjata. La, ini saya Julian, La. Syaf, Alhamdulillah. Kamu nggak apa-apa kan, La? Ya udah. saya takut banget, Syaf. Saya takut Hasbi kejar saya. Saya nggak mau ketemu sama Hasbi lagi, Syaf. Nah, udahlah, kamu tenang ya, La. Saya ada di sini buat kamu. Saya bakal jagain kamu ya. Ya. Sekarang kita pulang dulu ya, La. Ya. Iya, kita pulang. Oke. Sini, La. Maaf Pak Iksal. Saya baru saja diinformasikan oleh ketua detektif kami, Bu Ratna. Kami diminta oleh Bu Ratna untuk mundur dari kasus-kasus yang diminta Pak Julian. Loh, memangnya kenapa? Saya tidak tahu, Pak. Bu Ratna tidak memberitahu kami soal itu. Kemungkinan ada pihak lain yang kecampur. Orang besar yang nggak ingin keseret. Dan mereka bisa menekan Bu Ratna. Maaf Pak Iksal. Kami harus pergi. Ayo. Nih. Kalau ini siapa yang bantuin Hasbi ya? Terus gue harus gimana? Gimana cara gue nyari mereka? Astaga. Ini kan handphone Pak Julian. Pas dia nggak sengaja jatuh. Aduh, terus gue harus nyari kemana kalau kayak gini? Keluar dong, La. Aku tahu. Pasti kamu ngumpet di sini kan? Aku nggak akan apa-apain kamu, La. Tenang aja kamu. Ah. Kamu lihat kan, La? Semanis apa aku sama kamu di villa. Aku masih sayang banget sama kamu, La. Tapi kamunya nggak pernah percaya sama aku. La, kamu tenang ya. Saya akan cari cara buat jaga Hasbi. Ya. Ah! Udahan dong lah main petak umpetnya. Capek ini. Saya akan nyerang Hasbi dari belakang. Kamu tunggu di sini ya. Oke. Percaya sama saya. Syaf. Hati-hati ya.
Kamu jangan pernah percaya sama Julian lah. Harusnya kamu sadar. Julian datang ke kehidupan kamu. Itu yang bikin rumah tangga kita jadi hancur. Jauh sebelum Julian ada, aku yang selalu nemenin kamu. Apapun aku kasih buat kamu. Harusnya kamu sadar. Betapa sayang aku sama kamu lah. Dan aku yakin kita masih bisa perbaiki semuanya. Jadi sekarang, keluar dari tempat persembunyian kamu lah. Kamu di mana lah? Gini doang kemampuan lo. Kalau sosok jadi pahlawan depan Lala. Saya nggak akan biarin kamu nyakitin Lala lagi. Ayo. Sini kamu. Lah. Hasbi udah pingsan, Lah. Kamu udah aman kok. Alhamdulillah. Chef nggak apa-apa. Enggak, saya nggak apa-apa kok. Luka sedikit aja. Lebih baik sekarang kita langsung pulang ya, La. Sebelum Mas bisa sadar. Hasbi! 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 Chef. Hasbi, bangun! Hasbi! Ayo, cepet! Bawa dia cabut dari sini. Kita ke dokter. Baik, Bos. Baik, Bos. Aduh. Duh. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini sebelum anak buahnya Hasbi datang ya. Ayo. Chef. Pintunya kekunci, La. Terus gimana? Saya telepon Axel dulu ya. La, kayaknya handphone saya jatuh deh pas berantem di rumah tadi. Aduh, Chef, saya juga udah nggak pegang HP semenjak saya diculik sama Hasbi. Tuh. Berarti kita terkurung di sini, Chef. Aduh. Kamu lama banget deh, Jaka. Tolongin Ya, Bu. Baik, Bu. Bu Desi itu, dibantu. Pelan-pelan.
Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sus, ibu ini butuh penanganan segera ya, tolong dibantu. Baik, Bu. Saya izin bawa ibunya ke ruangan psikiater ya. Psikiater? Ini rumah sakit jiwa. Ibu, lepasin! Bu Desi, sebaiknya kamu di sini dulu sampai kamu sembuh. Gimana ya caranya ngubungin Ardan? Coba aja deh aku telepon handphonenya Bu Desi. Tadi kan dia nggak bawa apa-apa tuh. Ibu, Rin, ibu nggak ada di kamar ya, Rin? Cuma ada HP-nya doang. Oh, bukannya tadi lagi tidur ya? Ibu Lydia. Dari kemarin Bu Lydia nelfon ibu mulu. Gak usah diangkat deh. Gue mau cari ibu dulu. Angkat aja dulu. Siapa tahu penting. Atau siapa tahu ada sangkut pautnya sama Lala. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam. Ardan, kamu tuh lain kali kalau sudah tahu ibu kamu lagi sakit, jangan dibiarkan keluyuran sendirian dong. Hah? Ibu saya? Iya, ibu kamu. Kan dia tuh kayak orang linglung gitu tadi ke kantor saya, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ini sekarang saya sudah bawa dia ke rumah sakit jiwa Dr. Arya Setiaji. Kamu kesini sekarang. Rumah sakit jiwa Arya Setiaji. Ini saya kesana ya Bu ya? Cepet ya Ardan ya. Saya tuh nggak punya banyak waktu ngurus beginian. Sementara saya juga lagi pusing, ini nyariin anak saya nggak ketemu-ketemu. Dan udah, mending gue antar pakai mobil gue aja ke rumah sakitnya ya. Yuk. Ayo. Oke, sekarang kalian boleh pergi. Oke, Pak. Ayo. Bakalan repot nih hidup gue ke depannya, ngurusin orang bermasalah kayak gini. Ya udah deh, gue bawa pulang ke rumah aja. Kita panggil dokter ke rumah. Mudah-mudahan Asmi nggak kenapa-napa. Kita udah keliling, udah sampai lantai 2, dan satu-satunya jalan ya cuma jendela ini aja lah. Tapi kita nggak akan mungkin keluar lewat sini, nggak cukup. Ini kita benar-benar kekurung dari sini. Lagi-lagi Chef Julian ikut kena masalah saya. Harusnya kamu yang nyalahin saya atas semua apa yang terjadi hari ini. Saya lengah jagain kamu, lah. Makanya kamu bisa diculik. Tapi ada ataupun nggak ada, Chef, ini semua akan tetap terjadi, Chef. Karena gimana pun caranya, Hasbi akan berusaha terus ngejar saya. Dan Chef Julian nggak akan sampai kayak gini kalau kita nggak pernah kenal satu sama lain. Halo, Chef. Chef, itu Doni sakit juga. Kamu mau kemana, Wak? Sebentar. Botolnya masih tersegel. Berarti airnya bersih.
Kayaknya aku bisa pakai air ini. Chef, tahan sebentar ya. Kalau sakit bilang ya. Ini chef tahan terus deh. Sapu tangannya, pegang terus. Biar darahnya nggak keluar lagi. Chef, itu dadanya sakit juga. Oh, nggak apa-apa kok, La. Nggak apa-apa. Beneran? Iya, benar. Sebenarnya saya merasa bersalah juga sama Syifa. Syifa baik-baik aja kan, Chef? Gak apa-apa kan? Chef. Hah? Apa? Syifa. Oh, Gak apa-apa kan? oh, Syifa. Syifa, dia demam. Dia lagi demam lah. Jadi waktu itu dia sempat ngelihat kamu di jalan. Terus habis itu dia turun dari mobil, dia kejar kamu sampai dia jatuh. Ya kakinya lecet sedikit, tapi nggak apa-apa kok. Udah diobatin dokter. Ya Allah. Saya ngerasa bersalah banget sama Syifa. Gara-gara saya lagi, makanya Syifa jadi terluka. Sebenarnya waktu itu saya juga ngelihat Syifa, tapi saya juga nggak bisa berbuat apa-apa, Chef. Saya diancam waktu itu. Saya minta maaf ya, Chef. Harusnya sekarang Chef Julian lagi sama Syifa. Di sampingnya. Syifa pasti kangen banget sama papanya. Tapi Chef Julian malah ada di sini. Sibuk nyelamatin saya. Berhadapan sama Hasbi. Sampai akhirnya kita kejebak di sini. Iya, ada apa, Bu? Jaka, kamu tolong panggil tim saya. Ya, suruh mereka cepat cari tahu keberadaannya Julian. Saya sudah bicara sama mereka, tapi saya minta tolong kamu untuk follow up. Dipantau aja. Kamu tinggal kasih komando harus gimana untuk berikutnya. Oke? Iya, siap, Bu. Jules, kenapa sih kamu hilang kabar gini?
Nggak pernah nggak bikin Mama khawatir. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu Lydia. Ibu saya di mana? Dalam ruang perawatan. Kamu bicara langsung aja sama dokternya. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya juga minta maaf kalau ibu saya bikin keributan dan mengganggu Bu Lydia. Saya tidak mau hal ini terulang lagi ya. Apalagi bikin keributan di kantor saya. Saya nggak suka itu. Karena selama ini saya selalu membedakan antara masalah keluarga dan masalah pekerjaan. Dan satu lagi Ardan. Harusnya sebagai anak, kamu dan Lala harus bisa bertindak lebih sigap lagi kalau kalian tahu ibu kamu tuh sakit seperti ini. Dia butuh pertolongan. Kamu nggak bisa berharap ibu kamu itu bisa sembuh dengan sendirinya. Iya, Bu. Saya paham. Jadi keadaan ibu saya gimana, Dok? Apa penyakitnya semakin parah? Sepertinya Bu Desi sudah mulai harus ditanganin dengan perawatan yang intensif dari psikoterapi. Tidak bisa hanya tergantung pada obat-obatan saja. Ibu Desi juga harus dijauhkan dari sumber memori traumatis, yaitu dijauhkan sementara dari anak-anaknya sendiri. Dijauhkan dari Mbak Lala, Mbak Meisha, dan Mas Arda. Ya Allah, Ibu. Ibu jadi kayak gini karena rasa bersalah yang sangat dalam. Sama Kak Meisha, sama Kak Lala, dan aku. Neng Cipa, makan dong. Nih, kita disuapin ya. Oke? Ayo dong, buka mulutnya. Ayo dong. Lo gak mau makan sih Neng Cipa? Makan ya, nanti lemas. Cipa gak mau makan sebelum Bapak pulang. Ya tapi makan dulu, nanti lemes gimana? Assalamualaikum, Cipa. Waalaikumsalam. Gimana sayang? Apa? Neng Cipa gak mau makan, Bu. Kenapa, Nak? Oma, Papa di mana? Iya, gini. Coba Oma telepon Papa ya. Kita tanya ya, Papa di mana ya, sayang? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Kenapa nggak bisa dihubungin terus sih HP-nya Julian? Aku coba telepon Axel deh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ini bos sama asistennya sama aja. Nggak ada kabarnya barengan gini. Syifa, sini yuk, sini. Papa pulang kok sebentar lagi. Ya, anak pinter ya. Sini, makan sama Oma suapin, dan Oma janji malam ini Oma nginep di sini buat nemenin Syifa, oke? Oke, yuk. Terus semangat dong sayang. Maunya makan pakai apa? Hah? Mau pakai apa? Pakai ini. Oke, pinter ya makannya ya. Yuk, segini oke? Segini oke? Ayo sayang, sini nak, makan. Pintar. Gitu dong. Dikit-dikit nggak apa-apa, nanti yang penting mau makan. Iya, Bu. Ya Allah,
Permisi, permisi. Anak bapak ibu melewat. Permisi. Ya Allah, ini di mana lagi ya Allah? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Engkau telah mengembalikan hamba ke peradaban manusia ya Allah. Aduh, lu sisel ngadi-ngadi segala. Pakai nyari Chef Lampa Julian ke hutan sendirian. Nyasar kan jadinya. Aduh. Gimana nih ya? Mas? Pak. Malam-malam sendirian dari hutan, ngapain? Maaf Pak, punten. Saya lagi nyari teman saya yang hilang di hutan. Namanya Pak Julian sama Chef Lala. Dari sore sampai sekarang saya nyariin nggak ketemu Pak. Yang ada saya malah nyasar ke sini Pak. Aduh. Kayaknya gue bisa minta tolong sama bapak ini deh buat minta tolong cari Pak Julian sama Chef Lala. Oh iya Pak, boleh nggak Pak? Kalau saya minta tolong sama bapak-bapak di sini untuk bantuin saya nyari teman saya yang hilang di hutan Pak. Tolong banget Pak, please, saya mohon sama bapak Pak. Aduh, saya takut mereka kenapa-napa Pak. Tapi Mas, bahaya buat masuk ke hutan malam-malam. Banyak ular. Ntar kita dipatok. Hah? Dipatok ular? Iya Mas. Jadi lebih baik Masnya nginep di rumah saya dulu. Besok saya lapor ke kepala desa buat kerahin warga lain untuk cari temennya Mas. Yang dibilang sama bapak ini bener juga sih. Memangnya boleh Pak? Ya udah kalau boleh Pak, malam ini saya nginep aja ya Pak ya. Udah malam juga saya takut Pak. Ayo, rumah saya deket kok, nggak jauh dari sini. Ayo sana. Oh iya Pak, iya Pak. Ya Allah, ya Allah, lindungilah Pak Julian sama Chef Lala. Kalau mereka benar-benar ada di hutan ya Allah. Terlebih-lebih jagalah mereka dari ular ya Allah. Biar gak dipatok ular, amin ya Allah. Pak, jauh. Duh, La. Kayaknya nggak ada jalan lain deh buat kita keluar dari sini. Saya juga bingung, Chef. Terus gimana? Tolong! Tolong! Kita kejebak di sini! Tolong! Mungkin orang-orang juga udah pada tidur kali ya, Chef. Udah malam makanya nggak ada yang lewat juga warganya. Iya kali ya. Yaudah deh, saya ke bawah dulu. Saya coba cari siapa tahu ada celah lain buat kita keluar dari sini. Ya lah ya, kamu tunggu di sini aja. La, Bisa. saya nggak nemuin jalan lain sih, La, buat kita keluar dari sini. Tapi saya nemuin inilah. Lumayan buat ganjel perut. Nanti kalau orang yang punya nyariin gimana? Ya juga ya. Tapi nggak apa-apa deh, La. Ini kan keadaan darurat. Setelah kita keluar dari sini, kita bayar ke orang yang punyanya. Gimana? Saya ikut gimana baiknya aja, Chef. Coba, tangan kamu. Ini satu buat kamu, satu lagi buat saya. Satu buat kamu, satu lagi buat saya. Kenapa, lah? Kok senyum-senyum gitu? Enggak apa-apa. Lanjutin aja, Chef. Sisa satu, lah. Yaudah deh, ini buat kamu aja. Saya ini udah cukup. Jangan dong. Ini justru buat Chef aja, kan? Chef lebih besar.
pasti butuh energi lebih banyak. Apa-apa. Biar adil, kita potong bagi 2 ya. Ya, gedenya nggak sama lagi lah. Ini yang besarnya buat kamu. Tangan saya bersih kok. Gak apa-apa, chef kan tadi udah saya bilang, pasti chef butuh energi yang lebih banyak. Ini buat chef aja. Sini. Diapain lagi? Sama deh jadinya. Apa sih, La? Gak apa-apa. Nih, kita nggak selesai-selesai nih ngebahas soal biskuit aja nih. Iya ya. Jadi nggak mulai makan loh, chef. Yaudah kita makan sekarang aja deh, gimana? Oke. Ya. Ya, selamat makan. Bismillah. Selamat pagi, Pangeran. Ya, walaupun ini masih malam sih, tapi lo tidur lama banget dari siang. Ini gue di mana? Hah? Ini kontrakan gua. Iya dong, masa di kontrakan gua? Saya nggak akan biarin kamu nyakitin Lala lagi. Lala mana? Ya ampun, Hasbi. Baru bangun juga udah mikirin Lala aja. Ya ini semua gara-gara lu. Lu udah ngancurin semua rencana gua. Rencana apa sih, bro? Sekarang gue tanya sama lo coba. Kalau seandainya tadi lo berhasil bawa Lala ke sini, lo mau sekap dia di sini sampai kapan? Atau lo mau bawa Lala ke luar negeri? Lo masukin dia ke koper gitu. Coba lah lo pikirin konsekuensinya. Jangan kebawa emosi sesaat gitu. Gue gak butuh bacotan lo ya. Tapi lo butuh kan bantuan gue. Lo butuh kan villa gue. Lo butuh bantuan anak-anak buah gue kan? Itu yang nolongin kita. Mereka semua yang pakai jas, itu siapa? Udahlah, lo gak usah takut. Gue ada di pihak lo kok. Lo kenapa sih? Sampai segitu ya bantuin gue? Kita juga baru kenal. Nanya mulu lo ya. Udahlah, lo istirahat aja. Ini gue udah beliin lo makanan. Mau balik. Ngantuk gue. Capek ya ternyata ya. Ngelakuin tindakan kriminal. Hei, tunggu. Hei! Iya. Gue baru inget. Kemarin tuh ada kakak ipar lo di sini. Siapa namanya? Meisha. Ngapain dia kesini? Jadi dia tuh